Ini adalah buku-buku yang saya ikut serta di dalam antologi, cukup banyak. Di antaranya adalah Guruku Inspirasiku, Hidup Berdamai dengan Corona, ada antologi puisi, Hujan Baru Saja Reda, ada soneta, antologi soneta, Jalan Kenangan Ibuku, ada juga Ibuku Surgaku, Ayahku Jagoanku, Anakku Permataku, 40 Wajah Corona. Aku juga memiliki buku komik Muslim, Aku Bangga Jadi Anak Muslim, yang menceritakan adalah sebagian percakapanku dengan cucuku mengenai perjalananku naik gunung. Buku keduaku adalah cerita Islam juga, cerita terbaik untuk anak, juga tentang percakapanku dengan cucuku yang aku cerita menjadi sebuah cerita di dalam buku ini. Yang terakhir, kisah-kisah hidupku, baru kemarin terbit bulan Maret. Ini Memori Musim, ini Persahabatan Dalam Senja, kumpulan puisiku ketika naik gunung bersama teman-teman yang lain. Aku juga membuat puisi ketika anakku menikah. Aku mempersiapkan puisi untuknya dan aku bacakan ketika pernikahannya. Aku juga mengisi kisah-kisah mengenai orang-orang penting, di antaranya adalah mengenai almarhumah Ibu Bustanil Arifin. Aku punya hubungan dengannya karena waktu itu adalah pementasan wayang. Ini adalah salah satu tulisanku mengenai almarhumah Ibu Bustanil Arifin, pengalamanku bersama beliau dalam mempresentasikan wayang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah semua buku-buku saya dan ini adalah buku pertama saya ikut antologi buku-buku yang dicetak secara indie. Ini adalah I'm the Champion. Saya bergabung bersama Adi Rai, Trisha Suherman, David Jacobs, dan banyak lagi orang-orang hebat yang bergabung di buku ini. Yang menceritakan bahwa semua hal, apapun itu, kesulitan dan kesenangan, sama-sama memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri pribadi. Menulis, betul memang dari kecil saya suka puisi. Dan beberapa puisi bertebaran di mana-mana, kadang-kadang digunakan oleh teman-teman lain dengan nama pena mereka, tapi itu adalah puisi saya. Keinginan menulis ini semakin menjadi-jadi ketika pandemi. Mungkin karena pandemi kita berdiam diri di rumah, akhirnya muncullah ide-ide dan kreativitas untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Menulis menjadi semacam stimulasi karena kelamaan di dalam rumah, dan akhirnya saya menghasilkan dalam 3 tahun masa pandemi ini sekitar 50 buku antologi. Memang saya belum memiliki buku sendiri, tapi dengan menulis di berbagai macam ragam dan tema di dalam buku antologi itu, akhirnya 3 tahun selama pandemi saya terlibat di dalam penulisan 50 buku antologi. Dalam pendakian-pendakian gunung, saya melihat begitu banyak keindahan, dan saya merasa apakah ini bisa saya abadikan selain dalam kenangan saya, juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Ternyata saya menemukan media lain, yaitu melukis. Saya berusaha memindahkan apa yang saya kenang, apa yang saya ingat dari perjalanan-perjalanan saya ke dalam sebuah lukisan. Memang bukan lukisan yang saya tidak terdidik untuk jadi pelukis, tapi itu adalah lukisan abstrak yang lebih mengungkapkan sebuah ekspresi dan kenangan-kenangan baik di dalam sebuah perjalanan tersebut. Akhirnya jadilah lukisan-lukisan yang jumlahnya juga sudah puluhan ternyata. Dan tahun ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan semacam pameran perdana dari lukisan saya, tapi bergabung dengan beberapa pelukis lain. Dan itu sangat membahagiakan. Saya tidak menyangka bahwa kreativitas dalam ruangan itu menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi dari tulisan, melukis, itu adalah sebuah aktivitas yang sebenarnya tidak terduga dan tidak saya sangka-sangka menjadi sebuah aktivitas yang berarti bagi diri saya dan juga bagi penikmat yang membaca dan melihat lukisan saya. Ini adalah beberapa lukisan yang bisa saya turunkan dari gudang kebetulan, karena sudah bertumpuk banyak sekali. Semuanya ada ceritanya, ada maknanya. Sebenarnya apa yang saya lukiskan adalah tidak jauh-jauh dari gambaran
alam yang saya interpretasikan ke dalam lukisan-lukisan ini semuanya. Ini adalah suasana hati saya ketika membuatnya. Apakah itu tentang meteor, tentang langit, langit malam, langit siang, tentang alam bawah laut, tentang hutan, dan tentang apa saja. Ini adalah gambaran tentang otak manusia dari versi saya, bahwa ini adalah otak terdiri dari 13 miliar sel. Jadi saya menggambarkan otak yang utuh itu adalah 13 miliar sel. Kalau memang ada warna-warna lain, itu adalah lebih pada tekanan batin atau tekanan pikiran. Tapi kalau otaknya sudah rusak, dia akan hancur. Sel itu akan luruh. Tidak ada batasan selnya lagi. Ini adalah interpretasi saya mengenai otak. Jadi saya melihat lukisan saya sendiri, saya berpikir bahwa jangan sampai otak kita meleleh sel-selnya karena kita tidak pernah perbaiki dari waktu ke waktu. Alam sebenarnya membantu kita untuk memperbaiki sel-sel pikiran kita, sel-sel otak kita untuk tetap sehat, untuk tetap dalam komposisi 13 miliar sel. Selain itu saya juga menyukai fotografi. Fotografi sudah lama saya dalami. Saya juga terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan fotografi. Jadi banyak sekali hal-hal yang mendukung saya untuk mengasah kemampuan saya dalam hal fotografi. Perjalanan ini juga mendukung kemampuan saya dalam fotografi sehingga saya dapat mengabadikan banyak hal yang saya lihat tidak tersimpan dalam kenangan atau benak saya saja, tapi menjadi sebuah karya dalam fotografi. Dan karya itu ketika dikenang atau dilihat kembali, menghasilkan sebuah tulisan. Dan juga menghasilkan lukisan. Jadi sebuah sinergi yang tidak terduga dan merupakan sebuah kreativitas luar ruang yang membawa saya ke dalam aktivitas dan kreativitas di dalam ruang. Hal itu menyenangkan dan bagi saya sebuah cara untuk menurunkan tingkat stres kita ketika pandemi, juga menyebabkan kita dapat berinteraksi, bercakap-cakap dengan diri kita sendiri, dan semacam sebuah filosofi kita ketemukan dari kegiatan-kegiatan yang interaktif itu, antara menulis, melukis, dan juga fotografi. Beberapa karya fotografi saya kebetulan menang di dalam beberapa perlombaan wilayah maupun beberapa komunitas. Jadi sangat menyenangkan melakukan hal-hal itu semuanya. Ini ada beberapa album mengenai karya fotografi saya. Sebenarnya banyak sekali, tapi kebetulan hanya beberapa yang sempat dibukukan. Ini foto-foto ini adalah ketika saya berada di Pelabuhan Pautere di Makassar. Jadi dia adalah pelabuhan tradisional di Makassar. Sangat menarik menemukan banyak sekali foto-foto, banyak sekali kapal-kapal tradisional yang masih bersandar di sana. Ini beberapa karya-karya foto yang bisa saya abadikan, ya dalam versi lebih kontemporer, tapi beberapa juga foto-foto yang biasa. Ini ada beberapa foto saat saya mengunjungi Toraja. Banyak hal yang menarik yang bisa saya bidik, dan untungnya saya sempat mengalbumkan ini. Beberapa posisi lokasi lain tidak sempat saya albumkan.